Hai healthy people, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Dr. Riza. Gimana kabarnya nih? Saya berharap semoga healthy people semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia ya. Di video kali ini, saya akan membahas topik mengenai kejang demam. Healthy people pasti akan sangat khawatir kan ketika anak sedang mengalami kejang demam. Tapi healthy people jangan langsung panik dulu ya, karena kejang demam ini sebenarnya nggak berbahaya kok kalau healthy people melakukan penanganan yang tepat tentunya di rumah. Jadi kejang demam itu apa sih dok sebenarnya? Apa bedanya dengan kejang biasa? Atau epilepsi? Jadi definisi dari kejang demam ini adalah bangkitan kejang yang terjadi akibat kenaikan suhu yaitu 38 derajat Celcius atau lebih yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Maksudnya proses ekstrakranium ini adalah kondisi kejang ini bukan terjadi karena adanya kelainan pada otak yang menyebabkan kejang, tapi murni hanya karena suhu tubuh yang tinggilah yang menginisiasi tubuh sehingga terjadi kejang. Jadi kejang yang disebabkan karena ada kelainan di otak ini apa dong dok namanya? Dan apa bedanya dengan kejang demam? Jadi kejang demam ini hanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau kejangnya terjadi pada anak usia kurang dari 6 bulan atau lebih dari 5 tahun, itu berarti bukan kejang demam ya. Tapi mungkin disebabkan oleh terjadinya kelainan pada otak atau sistem saraf anak tersebut, yaitu seperti yang terjadi pada epilepsi, atau juga bisa terjadi karena adanya infeksi pada sistem saraf anak tersebut. Selain itu, juga bisa loh terjadi karena adanya gangguan metabolik lainnya. Gejala kejangnya ini juga bermacam-macam. Biasanya, anak akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak disadari seperti kelojotan, yaitu hentakan pada tungkai dan lengan yang berulang. Atau juga bisa hanya matanya yang mendelik ke atas. Durasi kejang pada kondisi kejang demam ini terjadi kurang dari 15 menit, serta terjadi hanya satu kali dalam 24 jam. Lalu apabila kejang tersebut lebih dari waktu tersebut, pikirkan kemungkinan penyebab lainnya ya, seperti misalnya ada kelainan pada saraf atau sistem saraf, ataupun bisa terjadi karena infeksi pada otak seperti meningitis atau encefalitis. Lalu kira-kira apa yang bisa healthy people lakukan di rumah ketika anak mengalami kejang demam di rumah? Yang pertama, ingat, jangan panik duluan. Boleh khawatir, boleh juga cemas, tapi jangan panik berlebihan. Karena pada saat kondisi kejang ini, anak sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan juga tepat dari healthy people. Yang kedua, pindahkan anak ke tempat yang lebih aman dan nyaman, misalnya pada alas yang datar dan juga empuk. Jauhkan juga ya anak dari benda-benda yang berbahaya seperti kaca, gelas kaca, ataupun juga jendela, supaya nantinya nggak tertendang tuh ketika anak sedang kejang. Ketiga, posisikan badan anak untuk miring ya. Lalu yang keempat, longgarkan baju anak supaya anak dapat bernafas dengan baik. Yang kelima, jangan pernah menahan gerakan kelojotan anak ya, healthy people. Misalnya menahan paksa sendi kaki dan tangan anak tersebut, karena dapat menyebabkan tulang anak tersebut patah ketika kita menahannya. Dan yang keenam, jangan juga ya memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak ketika anak sedang kejang. Misalnya memasukkan jari kita, atau sendok, bahkan kopi. Biasanya orang tua memasukkan benda-benda tersebut karena khawatir takutnya lidah anak tersebut bisa putus. Ini salah besar ya healthy people. Memasukkan benda-benda tersebut ketika anak sedang kejang malah dapat membuat anak tersebut menjadi tersedak dan dapat menyebabkan benda tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan yang malah dapat makin membahayakan kondisi anak. Walaupun pada umumnya kejang demam sederhana yang terjadi pada anak ini dapat berhenti dengan sendirinya, namun jika kejang demam pada anak ini terjadi lebih dari 5 menit, sebaiknya healthy people segera membawa anak ke IGD rumah sakit terdekat ya. Tentunya untuk mendapatkan penanganan medis secara tepat dan juga mengetahui penyebab kejang demam tersebut. Saran buat healthy people di rumah nih, sebaiknya selalu sediakan obat penurun panas ya di rumah, karena itu merupakan cara yang utama untuk mencegah kejang demam ini. Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kejang ini dapat terjadi karena suhu tubuh yang terlalu tinggi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan healthy people semuanya ya. Dan jangan lupa ya untuk like video ini, komen, serta subscribe channel ini, dan share video ini ke sosial media yang healthy people punya ya. See you on my next video. Bye!